Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam untuk guru hebat Indonesia. Bapak Ibu guru yang kami hormati semuanya. Kalau kita melihat hasil asesmen dari PISA, Program of International Student Assessment, penilaian pelajar di dunia yang ada 3 cakupan aspek, yaitu literasi, matematika dan sains, di mana PISA ini di bawah naungan OECD, Organization Economic Cooperation and Development, kerjasama ekonomi dan perkembangan dunia. Indonesia ini berada di peringkat bawah. Meski skor mengalami kenaikan, ini membuktikan bahwa budaya baca orang-orang Indonesia rendah sekali. Memang pada dasarnya yang di asesmen adalah usia 15 tahun. Tapi ini adalah cerminan bagi kita bersama bahwa minat baca di Indonesia ini masih sangat rendah. Padahal tokoh-tokoh bangsa kita ini dulu-dulunya, contoh Bapak Ki Hajar Dewantara, telah banyak memberikan teladan pada kita tentang pentingnya membaca. Karena Bapak Ibu guru hebat di Indonesia yang saya banggakan betul. Kami menggeliat, kami berbenah, kami berusaha bagaimana anak didik kami, terutama di SMP 2 Pandaan Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, mengawali atau bisa menjadikan pilot project lah terkait dengan konsep kami untuk bisa mendongkrak ranking literasi, numerasi, sains bangsa Indonesia di tengah-tengah dunia. Sebenarnya kalau kita lihat, budaya baca orang Indonesia ini tinggi, tapi bukan pada budaya baca buku, medsos yang paling tinggi. Apakah terkait dengan literasi juga? Karena yang saya hormati, tugas kita sebagai seorang guru sangat penting dan mutlak adanya untuk terus berbenah, memperbaiki, mengevaluasi tentang program-program kita, tentang kesalahan-kesalahan kita dalam membina anak-anak ini mengarah ke depannya. Kami ingin anak-anak betul-betul berbudaya, membaca, menulis, berbahasa. Bahkan kami dalam SMA 2 Pandan ini, kami meluaskan bahwa literasi tidak hanya membaca, tidak hanya menulis, tidak hanya berbahasa, tapi kami juga meluaskan anak bercerita, anak bersikap conversation atau percakapan dengan temannya, anak melihat hasil karya temannya, anak melihat sesuatu perkembangan dunia, itu juga bagian literasi. Karena dari sana anak akan berkembang nalarnya, berkembang pikirannya untuk bisa berbicara, untuk bisa menulis, untuk bisa membaca. Bahkan kami juga mengembangkan literasi numerasi. Tidak hanya numerasi saja, literasi numerasi. Hanya Bapak Ibu yang saya banggakan, ayolah bersama-sama menggerakkan bangsa negeri ini untuk betul-betul berbudaya, literasi, numerasi, dan sains ini menjadi yang terbagus dan terbaik di dunia nanti. Miris Bapak Ibu kalau kita melihat ranking bangsa kita ini. Karena kita termasuk bangsa yang hebat.
tokoh the founding father saja mengatakan bahwa Indonesia itu gemah ripah lo janawi atau tentrem kato harjo murah tanpa tinunduku sabur tinandur subur tanpa tinandur. Yang berikutnya, the founding father kita ini Bapak Ibu yang saya hormati menyampaikan pada kita kebesaran dan kemakmuran bangsa bukan gratis jatuh dari langit, tapi kebesaran dan kemakmuran bangsa adalah kristalisasi keringat. Apa maknanya? Kita berusaha kalau ingin bangsa ini besar. Kita berusaha kalau bangsa ini akan makmur. Kita memiliki konsep pendidikan. Kita seorang guru, seorang pendidik. Maka tupoksi kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Marilah kita mulai untuk berbenah. Marilah kita mulai untuk berusaha mengubah, mengevaluasi kinerja kita bersama demi kemajuan literasi, numerasi, sains ini untuk negeri kita ini. Bapak guru yang hebat yang kami banggakan pula. Ada sebuah bangun sempurna dalam matematika, yaitu kubus. Kubus ini dalam bahasa Inggris adalah cubus. C-U-B-I-S. Cubus. Kalau Bapak Ibu ingin memiliki kesempurnaan dalam membenahi, merubah manajemen seorang guru, dalam membina, membimbing, mengarahkan, melatih anak ke arah yang terbaik, mohon dengan sangat cubus ini diterapkan. Apa itu cubus itu? Itu kepanjangan dari beberapa kata ya. Dari kata C, U, B, I, dan S. C adalah caring, yang maknanya peduli. Kita peduli pada siswa kita. Kita peduli pada negeri kita. Kita peduli pada bangsa kita. Kita peduli pada masyarakat kita. Bahkan kita peduli pada pendidikan kita. Demi negeri Jamrut Khatulistiwa. Kita peduli, itu awalnya. Kita peduli lah. Membenahi dan sebagainya. Jangan sampai ada tataran ansik pribadi dan sebagainya. Tidak. Kita peduli itu. Maka akan tergerak, akan termotivasi diri kita untuk selalu berubah, pembenahan, evaluasi dan seterusnya. Itu yang C. Yang U adalah upgrading. Kita sebagai seorang guru, seorang pendidik harus upgrade semuanya. Entah ilmu pengetahuan yang kita miliki, entah kompetensi IT-nya, entah jejaring sosialnya, ya, entah itu presentasi kompetensi yang lain, ya, itu upgrade kita harus. Jangan hanya menerima ini saja, jangan. Maka panjenengan semua guru-guru hebat akan bisa mengalami perubahan-perubahan dalam diri jenengan kalau hanya menerima ing pantum. Tapi jangan upgrade tentang kemampuan diri panjenengan semua. Itu yang U. Yang B gabung dengan I, BI adalah benchmarking. Unggul yang memuaskan. Kita manusia biasa Bapak Ibu guru yang saya hormati. Bukan hal yang kita nafikan ya bahwa kita ingin unggul. Kita ingin yang terbaik. Kalau kita punya seperti ini, akan motivasi kita akan tinggi. Iya, saya ingin yang terbaik. Saya ingin yang terbagus. Dalam membina anak, mengarahkan anak, membimbing anak. Ya, mencetak anak menjadi penerus bangsa yang betul-betul berkarakter. Ini benchmarking. Yang terakhir adalah S. Adalah sharing. Berbagi. Yang saya hormati, kita berbagi. Pengalaman kita dalam kehidupan, dalam pendidikan, dalam pembenahan pendidikan di lembaga kita. Termasuk
webinar seri 1 ini. Kami memang membentuk gen kompak di sini. Ini mohon maaf sebelumnya kami sampaikan bahwa gen kompak ini adalah generasi atau gen boleh diatas seperti itu komunitas praktisi yang di dalamnya ada beberapa komunitas-komunitas. Ada komik Belati, ada komik Ubaja, ada English Day, ada PCX 16-nya, SS 165. Banyak di sana. Di SM Japanan ini terkait dengan kegiatan-kegiatan Kombel. Tapi satu muaranya adalah gen kompak. Generasi atau gen komunitas praktisi. Kami berusaha sharing dengan semuanya. Kami bukan yang terbaik Bapak Ibu. Kami bukan yang unggul. Tapi kami berusaha. Jika memang ini menjadi sesuatu yang berhasil untuk kami, kenapa tidak? Jenengan bisa terapkan di sekolah panjenengan semuanya. Di lingkup pendidikan jenengan, di sekolah-sekolah jenengan. Ya. Bolehlah jenengan bisa ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu bagian dari upaya pembenahan. Sekali lagi kami bukan yang terbaik, tapi kami berusaha yang membenahi, berusaha untuk yang demi anak bangsa ini. Yang saya hormati guru hebat di Indonesia. Kami yakin dan percaya panjenengan semua adalah tokoh-tokoh pendidikan yang hebat semuanya. Salam guru hebat, tetap maju, kembangkan terus jiwa pendidikan menuju prestasi yang gemilang. Akhirul kalam, wal muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi pada webinar komunitas belajar PMM Gen Komik Belati Satria Spenda 165. Bapak Ibu guru, webinar ini akan lanjut dengan kegiatan On the Job Learning, OJL, di mana Bapak Ibu guru mencoba praktik secara mandiri, kemudian mengumpulkan link yang sudah jadi. Jika Bapak Ibu guru telah menyelesaikan OJL, maka berhak mendapatkan sertifikat 32 JP. Sebelum dimulai marilah awali dengan membaca basmalah. Semoga membawa manfaat bagi kita dan murid-murid kita. Mari kita simak bersama tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu guru, kali ini kita bertemu kembali dalam kegiatan berbagi praktik baik pembelajaran berbasis TI, yang pada kali ini kita akan membahas tentang aplikasi Learning Management System EDAPP, yang mana aplikasi LMS ini berbasis Windows dan Android. Jadi kita bisa membukanya melalui PC, laptop, atau menggunakan HP Android guru maupun siswa. Baik Bapak Ibu, apa keunggulan dari EDAPP ini? Salah satu keunggulannya adalah kita tidak harus membayar atau berlangganan, jadi bersifat gratis. Tentu saja fasilitasnya akan standar. Jika kita ingin mendapatkan fasilitas yang premium dari EDAPP ini, maka kita harus upgrade ke versi yang berbayar. Tapi pada kali ini kita akan mencoba versi yang gratisnya saja, Bapak Ibu ya. Karena versi gratisnya ini sudah lumayan lengkap, sudah bisa dipakai dan sudah sangat lengkap sekedar untuk pembelajaran kepada siswa kita. Jadi EDAPP ini kita bisa membuat sebuah course atau topik pembelajaran dengan cara otomatis, yang mana materinya akan dibuatkan oleh artificial intelligence-nya dari EDAPP ini,
dari AI-nya, maka kita cukup hanya memberikan perintah tertulis. Misalnya kita ingin membuat course tentang pengenalan jaringan komputer untuk kelas 8 SMP. Maka kita cukup mengetikkan saja perintahnya kepada AI-nya. Misalnya kita ketikkan kata kunci materi pembelajaran tentang jaringan komputer kelas 8 SMP. Nah, setelah kita tekan tombol OK, maka sebuah course tentang jaringan komputer ini akan terbentuk secara otomatis. Ya, ini tentu saja sangat membantu Bapak Ibu Guru ya. Kita sangat mudah sekali dalam membuat materi online kita di LMS. Apa saja yang akan dibuatkan oleh AI ini? Yang pertama, materi pembelajarannya itu sendiri ya lumayan lengkap. Kemarin saya sudah mencoba. Nanti di dalam materi tersebut juga ada post-testnya untuk mengecek sampai mana pemahaman siswa setelah mempelajari course ini. Kemudian post-testnya ini juga beragam, ada yang berbentuk kuis, ada yang multiple choice, ada yang single choice, ada yang berbentuk chatting, dan lain-lain. Nanti langsung saja kita coba dan kita pelajari bersama-sama. Okay? Jadi ini sudah kami terapkan kepada siswa kami di SMP Negeri 2 Pandaan. Ya, jadi pembelajarannya hybrid ya, tatap muka, kemudian menggunakan ini gadget. Bisa melalui komputer di Labcom, bisa juga menggunakan handphone siswa untuk pembelajaran di kelas. Tentu saja juga dengan handphone Bapak Ibu Guru. Baik Bapak Ibu Guru, langsung saja kita praktekkan cara mendaftar IDEPP ini. Silakan disimak langkah-langkahnya. Yang pertama kita buka alamatnya, yaitu kita ketik idepp.com pada Google Chrome kita ya. Nah, akan tampil seperti ini. Langsung saja kita mendaftar. Jadi kita ini posisinya sebagai admin ya. Pertama kita mendaftar sebagai admin atau sebagai pihak sekolah, lembaga. Yang mana nanti akun kita ini bisa untuk dibuka oleh siswa-siswi kita. Baik, langsung saja kita tekan tombol sign up free. Kita tunggu. Nah, ini kita ketikkan alamat email kita ya. Jadi Bapak Ibu ini tidak harus menggunakan akun Belajar ID. Kita bisa menggunakan email biasa ya. Ini saya menggunakan email biasa di Gmail. Kemudian masukkan password barunya. Misalnya password saya ini Satria Spenda. Kemudian ketik nama Anda. Ya. Nah, kemudian masukkan nomor HP. Nanti nomor HP kita ini akan dicatat sebagai admin pada IDEPP yang kita buat. Kemudian invite kode, karena kita masih baru membuat, maka tidak perlu diisi ya. Langsung kita klik get started for free. Ya, kita simpan aja. Kita tunggu. Nah, ini almost done. Kita ketik company name kita. Bisa kita masukkan nama sekolah kita misalnya ya. SMP Negeri SMPN 2 Pandaan ya. Kemudian company size. Ya, karena jumlah siswa di SMP kita lebih dari 1000, maka kita pilih yang ini. Nah, untuk websitenya bisa kita masukkan alamat website sekolah kita atau yang lain ya, bebas. Tidak diisi pun juga tidak apa-apa ya, karena ini hanya opsional.
Nah, setelah kita mengetikkan alamat website, IDEPP otomatis langsung membuka alamat tersebut, mengambil logo yang ada di sana secara otomatis, dan memasukkannya ke dalam tampilan ini, aplikasi yang nanti akan dibuat ya. Jadi ini sudah menggunakan AI juga ini. Untuk berikutnya kita pilih industrinya mungkin ya yang ini saja ya, college atau university ya, karena kita menggunakan IDEPP ini untuk bidang pendidikan. Kemudian what best describes you, ya, karena kita sebagai ini ya guru atau pengajar, maka kita pilih yang teacher, lecturer. Kemudian region kita pilih yang Asia Pasifik, karena kita berada pada ini area tersebut. Baik, kalau sudah selesai, langsung kita klik tombol all done, explore IDEPP now. Klik. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, di mana kita disuguhkan ini konten dari LMS di lembaga kita masih kosong. Nah, inilah keunggulannya IDEPP Bapak Ibu. Jadi kita bisa membuat course konten ini secara otomatis menggunakan AI. Nah, ini create with AI. Tombolnya ada di kanan atas ini, create. Kita coba langsung Bapak Ibu ya. Create. Nah, kita pilih yang create with AI. Ya, meskipun masih beta, nanti mungkin akan disempurnakan lagi oleh pihak IDEPP-nya. Kita coba ya, klik. Nah, di sini Bapak Ibu, kita harus mengetikkan kata kunci dari materi yang akan dibuatkan oleh AI. Karena saya mengajar informatika, kelas 8 misalnya ya, maka saya akan membuat materi tentang algoritma dan pemrograman. Nah, bagaimana kata kuncinya? Seperti ini, Bapak Ibu. Kita ketik materi pembelajaran berbahasa Indonesia tentang algoritma dan pemrograman SMP kelas 8. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau sudah kita mengetikkan ini kata kuncinya, keywordnya, langsung kita tekan tombol create course. Nah, kita tunggu Bapak Ibu ya. Dia akan mengenerate secara otomatis. Nah, ini ya, kita tunggu sampai 100%. Nah, sudah selesai, tidak sampai 1 menit sudah jadi ya materinya. Nah, ini Bapak Ibu, hasilnya terkadang itu bahasanya masih ada campurannya. Meskipun tadi kita sudah minta dibuatkan dalam bahasa Indonesia ya. Karena AI-nya ini masih beta ya. Jadi hasilnya kadang-kadang masih ada campuran bahasa Inggris ya. Tidak apa Bapak Ibu, kita bisa mengedit ya, mengeditnya langsung dari sebelah kanan sini. Nah, kita juga bisa menggunakan Google Translate ya. Kita buka tab baru, kita pakai Google Translate. Nah, ini Inggris ke Indonesia. Jadi misalnya ini, what is a control structure in programming? Kita copy, salin, kita masukkan ke Google Translate. Hasilnya kita copy, kita paste di sini tadi. Nah, seperti ini Bapak ya. Ini juga begitu. Kita translate, kemudian kita paste di sini semuanya ya, sampai semuanya berbahasa Indonesia. Dibiarkan juga tidak apa-apa kalau misalnya siswa kita sudah terbiasa menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi Bapak Ibu, kita cukup terbantu ya dengan AI ini, di mana kita tidak perlu mengetik manual ya.
Jadi materinya otomatis di-generate oleh AI-nya tadi. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, contoh untuk menerjemahkan yang bagian dari materi yang masih berbahasa Inggris. Nah, ini ada yang di halaman 1. Ini kita rubah juga bahasa Inggrisnya, kita translatekan. Ini seperti ini. Nah, sudah ya. Kalau sudah selesai, kita bisa ini, misalnya tampilannya mau kita rubah ya, kita bisa masuk ke theme, menu theme ini. Logonya, misalnya kita ganti logo yang lain misalnya ya. Kita ganti logo ini misalnya, Gen Komik misalnya ya. Gen Komik Belati Satria kita. Nah, ini maka dia akan langsung diterapkan ke semua halaman yang ada. Kemudian untuk mengubah warna, kita juga bisa di sini ya, bisa merubah warnanya. Yang tombol oranye, kita ganti warna apa, ya kita tinggal milih warna merah, ya, atau mungkin warna yang lain. Silakan Bapak Ibu memilih sesuai dengan ini kehendaknya ya. Warna background, warna tulisan, bisa kita setel semuanya dari sini ya. Warna kuning, backgroundnya ini materi juga bisa kita ubah. Seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau sudah, langsung kita tekan tombol Save Change. Ya, ini. Nah, supaya materi ini bisa diakses oleh siswa kita, nah, maka langsung kita tekan tombol Publish. Ini Publish. Supaya dipublikasi ya. Publish. Next. Baik Bapak Ibu, setelah konten dari course kita sudah jadi, berikutnya adalah kita menginvite atau mengundang para murid kita untuk membuat akun yang terhubung kepada ini halaman course kita ya. Caranya yaitu masuk ke menu users, pilih invite users. Nah, di sini di sebelah kanan ada invite by link. Ya. Ini linknya tinggal kita copy. Setelah itu kita bagikan kepada grup atau siswa kita ya. WA grup yang berisi siswa yang akan mempelajari course tersebut. Nah, kemudian kita mencoba sebagai siswa ya. Ini kita tutup. Nah, kemudian misalnya saya adalah siswa. Kemudian saya klik link yang tadi sudah dibagikan. Link invite ya. Maka dia akan menuju ke halaman ini. Buat user ya. Ini ya, jadi halamannya ini akan minta email. Jadi emailnya boleh pakai yang akun belajar, boleh pakai yang biasa, bebas. Misalnya ini sekarang ya, yang Julianto misalnya ya. Nah, ini siswa harus membuat sandinya sendiri. Sandi tersebut jangan sampai lupa digunakan untuk login pada kesempatan yang berikutnya ya. Misalnya saya ketik. Kemudian tekan create an app account ya. Ini simpan. Nah, maka siswa tersebut akan langsung masuk ke course yang sudah kita buat tadi, yaitu pengantar algoritma dan pemrograman. Nah, siswa bisa juga membuka link ini dari HP-nya. Jika di HP, maka tampilannya akan sedikit berbeda ya, hanya tampil halaman lesson-nya ini. Kalau di komputer, dia akan lengkap seperti ini ya, mulai dari halaman rekap, ini dan lain-lain. Baik, coba kita start lesson sebagai siswa.
Nah, ini kita mulai. Oke, let's go. Nah, ini siswa mempelajari materi pengertian algoritma. Baca, kalau fotonya kurang jelas bisa di full screen ya, bisa diperbesar. Nah, lalu tutup. Untuk lanjut ke halaman berikutnya, tekan tombol continue. Nah, struktur kontrol. Continue. Nah, ini jika halamannya berisi materi yang panjang, maka dia bisa ditekan ini tombol ke bawah dan ke atas. Continue. Jika tampilan seperti ini, maka ini berarti slides ya. Bisa kita geser seperti ini. Continue. Tentang struktur data. Continue. Percabangan. Perulangan. Nah, kalau sudah selesai, semua materi sudah dibaca, kemudian siswa bisa mengecek pemahamannya sendiri secara mandiri, yaitu dengan mengerjakan post test ya, kuis di akhir materi. Ini kita mengerjakan yang single choice ya. What is an algorithm? Apa itu algoritma? Misalnya yang ini ya. Continue. Nah, jika jawabannya benar, maka mendapatkan bintang. Lanjut, apa yang dimaksud dengan struktur kontrol dalam pemrograman? Ini jawabannya ya. Continue. Nah, betul. Lanjut. Ada yang model seperti ini, seperti chatting ya. Apa kegunaan variabel dalam pemrograman untuk menyimpan data ya. Nah, continue. Ada yang jenisnya seperti ini, jawabannya digeser. Matematikal. Operasi matematika ini berarti. Data structure in programming. Ini. Jika sudah selesai, bisa menutup lesson ini, pelajaran ini ya. Nah, di sini jika siswa berhasil menjawab soal ya, semuanya benar, maka dia akan mendapatkan ini ya, lencana achiever, berarti yang sudah menyelesaikan ya, sudah tercapai semua materi yang dipelajari tadi. Kemudian siswa juga bisa ini melihat hasil pembelajarannya tadi. Di sini ya, kita klik. Di sini juga ada ini ya. Ada materi KSE-nya, jadi kompetensi spiritual dan sosial emosionalnya juga ada ya. Jadi nanti siswa diarahkan ini di menarik nafas, mengeluarkan nafas ya, untuk menenangkan pikiran dan jiwanya untuk mempelajari materi berikutnya. Ini juga sudah disediakan secara otomatis oleh IDEPP. Nah, sudah, kita tekan tombol finish. Nah, baru bisa mempelajari lagi misalnya ya. Itu juga bisa langsung keluar. Ya, baik, jadi seperti itu langkah-langkahnya Bapak Ibu ya. Jadi pertama kita buat akun adminnya atau akun guru. Kemudian membuat materi course ya, yang bisa di-generate dengan AI yang sudah disediakan. Lalu kemudian kita menyebarkan link invite kepada para siswa. Sehingga siswa bisa membuat akunnya yang langsung menuju ke lesson yang kita buat tadi. Nah,
Begitu seterusnya ya. Untuk materi course yang lain, mapel lain bisa kita buat, kemudian kita sebarkan invite linknya. Seperti itu caranya. Silakan Bapak Ibu nanti langsung praktek ya, mencoba mumpung masih fresh ini tutorialnya baru dipahami, langsung praktek. Setelah praktek, silakan Bapak Ibu jika menemui kendala bisa konsultasi melalui grup WA ya, bisa langsung private message kepada admin yang ada di WA grup Gen Komik Belati Satria Spenda 165. Dan kita juga bisa merefleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini, manfaat atau mungkin kekurangan yang perlu diperbaiki, bisa melalui WA grup yang sudah disediakan. Baik Bapak Ibu, cukup sekian materi kita hari ini mengenai penggunaan IDEPP dalam pembelajaran berbasis TI yang menarik dan bisa meningkatkan minat belajar siswa. Semoga materi sedikit ini bisa membawa manfaat bagi Bapak Ibu, terutama bagi murid-murid kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada webinar berikutnya. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih telah menyimak webinar kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir pada link berikut. Dan setelah itu bisa mengunduh sertifikat webinar. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan pendidikan kerja profesional, mendidik dengan keikhlasan dan kesabaran. Kami agen perubahan untuk kemajuan, menuju kemaslahatan Pasuruan ku dambakan. Wahai insan pendidikan, ingat kewajiban, tugas mulia mencerdaskan generasi Pasuruan. Oh abiku, hebat Pak Kadisku, sehat Disdikbudku pancen oke. Ojo lali prestasine kanggo murid lan gurune. Oh abiku, hebat Pak Kadisku, semangat ayo telur di sukses nih.
kanggo bangun Pasuruan, rakyat makmur sejahtera. Insan pendidikan, kerja profesional, mendidik dengan keikhlasan dan kesabaran. Kami agen perubahan untuk kemajuan, menuju kemaslahatan Pasuruan ku dambakan. Wahai insan pendidikan, ingat kewajiban, tugas mulia mencerdaskan generasi Pasuruan. Oh apiku, hebat pak gadisku, sehat disdikbudku pancen oke. Ojo lali prestasine, kanggo murid lan gurune. Oh apiku, hebat pak gadisku, semangat ayo telur di sukses nih, kanggo bangun